Teman-teman, puisi tadi sebenarnya refleksi apa yang ada di hati saya buat teman-teman sekalian. Serius, kalau saya bukan karena aspek, ngapain jauh-jauh nguber-nguber? Saya harus tadi bersama Pak Menteri. Sebenarnya tadi pagi harus saya datang, cuma ada beberapa hal yang harus saya diskusikan dengan beliau. Sehingga saya harus ikut beliau dan kita bisa berdiskusi di mobil. Karena biasanya justru banyak diskusi di mobil dengan Pak Menteri sibuk, saya sibuk dan segala macam. Akhirnya beberapa hal kita diskusikan malam, pagi sekali atau di perjalanan. Nah, seyogianya tadi saya juga ada dengan Pak Dirjen di Wasnaker, ada kita yang lain, dan nyamannya dari kantor ya ke bandara. Tapi saya ingat ada agenda aspek, di sini ada orang-orang hebat yang sudah berkumpul. Tentu bagi saya ini juga satu momentum kita untuk saling bertatap muka. Jadi ya tadi karena aspek lah saya harus, dan saya bilang ke driver saya bilang Bang Boim gaspol, nama supir bilang Bang Boim. Ya, alhamdulillah sampai. Puisi kedua adalah refleksi juga sebenarnya. Hakikatnya aktivis buruh, pengurus serikat pekerja, serikat buruh adalah pejuang. Dan ketika dia berjuang menghadirkan kesejahteraan dalam berbagai perspektif pastinya, upah yang lebih layak, kesejahteraan yang lebih baik, hak-hak yang lebih terlindungi, dan berbagai kebaikan-kebaikan yang dihadirkan, pada hakikatnya Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, bro and sis adalah pejuang konstitusi. Kita sama-sama paham pasal 27 ayat 2 konstitusi kita menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak. Di saat kita membuat PKB, di saat kita melakukan negosiasi demi negosiasi untuk menghadirkan kesejahteraan, penghidupan yang layak, kondisi yang lebih baik, berarti bro and sis adalah pejuang konstitusi. Karena pejuang konstitusi itu bukan hanya orang yang merumuskan konstitusi. Founding father kita adalah pejuang konstitusi. Bukan saja orang yang merumuskan, mendiskusikan, dan menghasilkan norma-norma di konstitusi, tapi pejuang konstitusi yang juga kita anggap sebagai pejuang konstitusi adalah, dan layak disebut pejuang konstitusi, orang-orang yang menegakkan terimplementasinya berbagai norma konstitusi. Dan rasanya the genuine serikat adalah orang yang memperjuangkan kesejahteraan, membela kepentingan anggota dan keluarganya. Di pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 ayat 1 jelas tujuan berserikat untuk apa? Membela, memperjuangkan kesejahteraan. Jadi kalau ada afiliasi, ada serikat pekerja nggak punya goal itu, nggak layak mengemban status sebagai serikat pekerja. Apalagi kalau dia berkhianat kepada anggotanya misalnya. Ada nggak yang berkhianat? Ada. Ini sekarang tren nih, PKB di Omnibus Law kan misalnya. Banyak yang curhat ke saya, WA, minta telepon, ya, diskusi. Sekarang ada tren Bang Indra, tapi itu mau Omnibus Law kan PKB. Terutama setahun 2 tahun terakhir sebelumnya itu lebih tren lagi wacana-wacana mau Omnibus Law kan PKB. Saya bilang begini, dia kan minta solusi gitu. Saya bilang gini, kan galau lah singkatnya lah ya. Saya bilang sederhana jawab gitu. Kalau jawab panjangnya butuh 2 SKS gitu. Tapi jawab sederhananya, nggak bakal bisa di Omnibus Law kan PKB Anda. Tidak akan terjadi Omnibus Law PKB selama tidak terbeli idealismenya. Teman-teman, kalau kita lihat misalnya, kenapa saya bisa katakan, ini saya agak lompat langsung, karena supaya 30 menit cukup.
Kenapa saya bilang selama tidak terbeli maka tidak akan pernah teromnibus law kan PKB. Ini udah rata-rata sudah punya PKB loh. Sudah. Ya kalau PKS Pak sekarang Pak. Sekarang PKS. Iya. Kemarin PKB. Perjanjian kerja Sejahtera. sama. Bukan dong, ya. Ya. Jadi ketika kita ada tantangan dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, banyak masalah hadir pasti. Di sana ada flexibility pasar kerja, karena easy hire konsepsi dasarnya. Di sana ada apa? Mudah di PHK. Kita tahu outsourcing yang dulu dibatasi hanya kegiatan core bisnis, kegiatan penunjang, core bisnis dibolehkan, omnibus law menghilangkan pembatasan itu. Dampaknya tidak ada aturan yang membatasi jenis sifat pekerjaan yang boleh atau tidak di-outsourcingkan. Karena pasal 65, 66 dicabut, Undang-Undang 13. Kita tahu PKWT yang tadinya hanya untuk maksimal 2 tahun diperpanjang maksimal 1 tahun. Omnibus Law PP 35 memberi ruang bisa 5 tahun, bahkan bisa lebih dalam hal kegiatan-kegiatan tertentu yang belum selesai pekerjaan pemborongannya, artinya bisa tidak tanpa batas. Ya untungnya 168 putusan MK membatasi maksimal 5 tahun misalnya. Tapi 5 tahun juga masih sesuatu sebenarnya. Jenis dan sifat pekerjaan di PKWT kan menjadi diperluas. Belum lagi tadi bicara PHK. PHK dulu kita cuma tahu 15 itu PHK di Undang-Undang 13 2003. Sekarang Omnibus Law PP 35 membuat PHK itu diperbanyak pintunya menjadi 25 pintu PHK. Easy fire, mudah mem-PHK. Ini tantangan Bapak Ibu. Dan bagi saya sebagai lawyer, sebagai praktisi, ketika membaca PP 35 misalnya, membaca 154A Omnibus Law Cipta Kerja, saya melihat bukan 22 pintu PHK. Mungkin sebagian kita menganggap cuma 22 pintu PHK, diberi lah satu-satu. Oh ternyata totalnya ada 25. Tapi sebagai praktisi hukum, ketika saya baca PP 35, ternyata bukan 25, tapi unlimited. Teman-teman, coba nanti misal buka pasal 43. Kalau bisa sambil buka lebih baik. Buka pasal 43 PP 35 misalnya. Di pasal 43 contoh kasus, contoh saya. Pasal 43 ayat 1. Perusahaan itu bisa PHK dengan alasan efisiensi karena perusahaan merugi. Dia bisa PHK. Efisiensi karena merugi. Norma ini ada juga di pasal 164 ayat 3 Undang-Undang 13. Jadi nggak aneh sebenarnya dalam konteks sementara. Perusahaan rugi bisa PHK, sebenarnya kalau objektif juga make sense lah, wajar. Walaupun nanti apakah benar rugi atau pura-pura rugi atau bab lain ya. Tapi ketika perusahaan merugi dia efisiensi, itu masih logis, make sense. Tapi di ayat 2-nya perusahaan bisa mem-PHK dengan alasan efisiensi dalam rangka mencegah terjadi kerugian. Kan perusahaan itu keadaannya cuma 2. Yang pertama untung, yang kedua keadaannya apa? Rugi. Nggak ada keadaan ketiga. Ayat 1 fasilitas untuk perusahaan rugi. Ayat 2 berarti fasilitas untuk perusahaan dalam keadaan untuk mencegah terjadi kerugian, itu berarti belum rugi, tidak rugi. Perusahaan yang untung 10 triliun bisa menggunakan pasal ini. Dalam keadaan untung, entah untungnya 500 miliar di tahun berjalan, entah untungnya 5 triliun di tahun berjalan, dengan pasal 43 ayat 2 buruh pekerja bisa di-PHK.
Atau case yang kedua, baca pasal 46. Pasal 46 itu pintu PHK karena perusahaan tidak bayar kewajiban utangnya, karena keadaan merugi dia bisa mem-PHK. Ini juga masih logis. Pasal 46 ayat 1. Perusahaan rugi, nggak mampu bayar kredit ke Bank Mandiri misalnya, mau nggak mau dia efisiensi, mau ada pengurangan karyawan supaya beban tidak dan seterusnya. Tapi baca pasal 46 ayat 2. 46 ayat 2 mengatakan dia bisa mem-PHK karena gagal, nggak mampu membayar kewajiban utangnya, bukan karena keadaan perusahaan rugi. Perusahaan dalam keadaan pun. Jadi besok-besok misalnya, saya kasih contoh biar gampang, biar saling kenal. Siapa bro yang ini yang paling depan, yang badannya kayak Pak Presiden? Siapa namanya? Bro Agus misalnya. Bro Agus misalnya Direktur Keuangan PT Amin Figur. Lantas misalnya Pak, saya pakai baju batik Pak, mohon yang klinis kepalanya. Ridwan. Bro Ridwan Direktur Utama PT Amin Figur. Lantas yang pakai topi siapa Mas? Pak Lurah. Iya. Wildan, Ketua Serikat PT Amin Tribut. Singkat cerita, Bro Wildan papasan dengan Bro Ridwan. Gak seneng ngeliat gayanya pakai topi. Topinya warnanya gak gue suka lagi. Lantas dia telepon Bro Gus, ya. Bulan September depan utang kita di Bank Mandiri nggak usah dibayar. Oh, siap bos. Habis itu masuklah bulan September. Bro itu telepon lagi, Gus, utang kita di Bank Mandiri bulan Oktober nanti nggak usah dibayar. Bingung aja. Apalagi bos, duit kita lagi banyak nih. Udah, bukan biru, udah keuangan doang, jalanin aja. Di bulan Oktober muncullah tagihan dari Bank Mandiri. Akhirnya, bro siapa? Wildan di PHK atas dasar tagihan dari Bank Mandiri. Jadi akhirnya mau berprestasi tidak berprestasi, mau grade A plus dan segala macam, ketika subjektivitas dimunculkan, orang bisa ter-PHK anytime. Menggunakan pasal 43 ayat 2, menggunakan pasal 46 ayat 2. Makanya istilah saya, siapa bilang PHK 25 pintu PHK, bagi saya unlimited. Jadi waspadalah, waspadalah. Karena normanya masih berlaku. Tentu kita berharap nanti ada undang-undang pekerjaan baru, sebagaimana harapan dari Mahkamah Konstitusi putusan 168 yang berharap meminta, karena itu sebenarnya bukan mandatori, karena bukan diamar, tapi itu di pertimbangan hukum. Kan pertimbangan hukum itu bukan eksekutorial, tidak mengikat. Tapi semangat hari ini pemerintah, Pak Presiden dan juga Pak Menaker, ya stakeholder di pemerintah, alhamdulillah punya semangat yang sama. Walaupun itu bukan mandatori, tapi semangat kita ingin menghadirkan undang-undang pekerjaan baru yang lebih berkeadilan. Amin. Saya minta teman-teman aspek mengawal ini. Saat ini revisi Undang-Undang 13 atau lahirnya Undang-Undang Pekerjaan Baru menjadi RUU inisiatif DPR. Jadi bola saat ini di DPR. Perlawanan, perjuangan kita atau teman-teman serikat pekerja serikat buruh sebenarnya harusnya lebih ringan dan lebih optimis dibandingkan periode-periode sebelumnya. Saya ingat karena tadi Bro Rusdi minggu 2006 saya korlap aksi demo terbesar pasca reformasi. Korlap aksi atas nama KSPI, tentu atas nama Aspek Indonesia.
Proses mempersiapkan demo terbesar itu hampir setahun kita waktu itu. Agustus, dengan setahun berarti lah, 8 bulan, 6 bulan. Kita konsolidasi di KSPI, intinya kita bikin aksi besar. Karena waktu itu ada wacana revisi Undang-Undang 13 yang konsepnya sama dengan Omnibus Law sekarang tuh. Easy hire, flexibility pasar kerja, upah murah, dan seterusnya. Bahkan lebih serem sebenarnya. Karena pesangon di atas satu PTKP dulu nggak wajib. Kalau sekarang masih wajib. Tapi dulu draft revisi Undang-Undang 13 pesangon itu nggak wajib. UMP nggak wajib. Itu lebih serem sebenarnya. Tantangan kita adalah kita berhadapan dengan pemerintah, berhadapan dengan parlemen. Nggak usah bicara dengan beberapa dengan perusahaan. Sekarang insya Allah di parlemen di pemerintah lebih konsolidasi, semangatnya relatif, insya Allah bisa, ya tentu butuh perjuangan, butuh konten yang kuat untuk memfeeding. Bahwasanya saya ingat betul teman-teman, hari pertama saya rapat sebagai staf khusus, saya ingat betul tanggal 23 Oktober 2024, hari pertama saya sebagai staf khusus, rapat pertama dengan Prof. Men, beliau hari ketiga sebagai menteri, beliau dilantik tanggal 21 hari kita sambil makan siang dan saya diskusikan dengan Pak Menteri waktu itu. Saya bilang gini, kurang lebih kalimat saya, Prof, saya ingin selama Prof jadi menteri, saya ingin ada legasi yang jelas untuk perbaikan tenaga kerja Indonesia. Salah satu yang saya bicarakan, salah satu yang saya bicarakan waktu itu dengan Pak Menteri, kami sambil makan siang, saya ingin ada legasi yang jelas terhadap tenaga kerja. Salah satu yang saya bicarakan dengan panjang lebar adalah Omnibus Law Cipta Kerja. Artinya sebenarnya tanpa putusan 168 sekalipun, semangat kami di kementerian, semangat Pak Menteri adalah kita ingin lahirnya undang-undang ketenagakerjaan baru yang berkualitas. Ada putusan MK, istilah waktu WA-WA-an, ini doa anak soleh. Jadi memperkuat sebenarnya. Kita punya angle. Dulu kita mikir nih, gimana mengkomunikasikan ke Presiden, ke Kementerian Hukum, komunikasi ke Menko Perekonomian, itu butuh effort sendiri. Ada putusan MK, wah itu semakin semangat kita dan seterusnya. Jadi ini sebuah realitas tantangan menurut saya, dan khusus buat teman-teman serikat pekerja serikat buruh, kita tidak ansih tentu berbicara di tingkat perusahaan. Kita perlu membangun gerakan yang kuat sehingga perjuangan-perjuangan itu lebih bermakna. Perjuangan-perjuangan itu lebih bermakna. Kenapa perlu federasi? Kenapa perlu konfederasi? Misalnya, ngomong-ngomong mau bikin konfederasi? Karena berbagai medan juang itu butuh levelnya masing-masing. Di level juang perusahaan tentu kita bicara bagaimana PKB kita yang terbaik, hubungan industrial kita hubungan yang harmonis. Bahkan kita di kementerian, walaupun ini belum formal ya, diskusi dengan Pak Menteri itu adalah sekarang bukan hanya hubungan industrial harmonis. Kalau dulu kan terminologinya ada hubungan industrial harmonis. Terminologi yang sedang kita gaungkan adalah hubungan industrial harmonis itu baru level 3. Kan level 1-nya kalau kita bikin leveling lah ya. Level 1 itu hubungan industrial yang fragmented, benturan biasanya, kepentingan masing-masing. Hubungan industrial kedua ada taat lah. Level ketiga hubungan industrial harmonis. Ada level yang kelima, saya langsung lompat ke depan. Hubungan industrial yang transformatif. Apa itu hubungan industrial transformatif? Kan selama ini kan kita kenalnya hubungan industrial harmonis saja, udah selesai. Enggak. Emang kalau udah harmonis gimana? Tapi yang sedang kita kalkulasi, kita akan gaungkan di kementerian adalah hubungan industrial bukan hanya harmonis, tapi hubungan industrial yang transformatif. Saya kasih contoh. Saya kebetulan punya klien PT X. Ini mungkin ada yang berpikir, klien Pak Yudra. Itu mau tahu klien siapa? Serikat pekerja.
Ada juga serikat pekerja yang mampu bayar lawyer profesional. PTX, saya tahu persis keadaan perusahaannya. Suatu saat di PTX ini kode etik lawyer, nggak boleh kasih tahu nama PT. Tapi ini bukan imajinasi, ini nyata. Ke beberapa orang saya kasih tahu PT ini itu siapa. Ke Pak Menteri masih saya kasih tahu. Saya ingin mendorong beliau juga semangat tentang hubungan usaha transformatif ini adalah nyata, bukan sekadar imajinasi. Apa itu? Di PTX ini mereka punya pertemuan reguler antara direksi dengan serikat, LKS Tripartit. Di pertemuan reguler itu biasanya direksi akan bawa proposal, serikat akan bawa proposal. Maksudnya apa yang mau dibahas dan apa yang mau akan diimplementasikan, diperjuangkan bersama. Yang menarik teman-teman, di suatu waktu ketika pertemuan antara direksi dengan serikat membawa proposal peningkatan produktivitas. Direksi membawa proposal peningkatan kesejahteraan. Apa itu transformatif? Di saat kedua belah pihak beyond tupoksinya masing-masing. Naturalnya serikat pekerja bicara kesejahteraan. Naturalnya, standarnya di mana-mana yang kita pahami, direksi manajemen bicara produktivitas, efisiensi, produktivitas, efisiensi. Tapi di PTX ini, di Jakarta perusahaannya pasti, tapi yang pasti bukan anggota aspek misalnya. Di PTX ini, mereka sudah cross border. Serikat levelnya sudah bicara tentang produktivitas. Manajemen levelnya sudah bicara bagaimana peningkatan kesejahteraan. Mereka sudah cross border karena ada rasa memiliki terhadap perusahaan, membangun bersama, punya visi bersama, bukan sekadar visi masing-masing pihak. Ini lebih panjang lagi nanti kalau kita bicara hubungan industrial yang transformatif. Nah, level serikat tentu bicara tadi kesejahteraan, harmonis, dan ke depan mungkin satu-satu saya akan sharing lah tentang leveling hubungan industrial tadi. Transformatif, proaktif baru transformatif. Nah, federasi tentu punya level sendiri bicara tentang konsepsi-konsepsi juang. Konfederasi juga kebijakan-kebijakan negara dan seterusnya. Nah, ini penting. Tapi dari kesemua hal yang harus teman-teman ingat, modalitas kita adalah posisi. Kenapa serikat pekerja itu bisa kuat? Karena punya posisi tawar. Pertanyaan berikutnya, kenapa punya posisi tawar selain regulasi? Kita punya pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 2000, junto pasal 43 tentang perlindungan kebebasan berserikat. Itu nggak perlu saya ajarin lagi. Tapi kalau masih ada yang takut berserikat, berarti harus baca dengan cukup, bukan sekedar baca. Pasal 28 junto pasal 43. Nah, kita punya regulasi, tapi yang lebih penting sebenarnya posisi tawar itu bukan sekedar regulasi. Posisi tawar ditentukan dari yang pertama, jumlah anggota. Serikat harus berpikir bagaimana mengorganize berbagai program, mengorganize pekerja buruh yang belum menjadi anggota, ya, dia bagaimana dia bisa menjadi anggota di serikat pekerja kita masing-masing. Karena posisi tawar itu ditentukan dari jumlah anggota. Kalau ada serikat pekerja A, ketua serikatnya itu Profesor Dr. SHMH, orang Pandeglang, anti bacot, tidak takut santet. Dari 1000 anggotanya cuma 11. Ada serikat pekerja B, lulusan dari SMEA nggak jelas, kalau ngomong gagap, dalil nggak jelas, tapi anggotanya dari 1950 orang. Kira-kira kalau kita jadi direksi, yang mana yang dianggap? B apa? B. Apa B? B. Itu fakta loh. Sehebat apapun dalil Anda, sehebat setinggi apapun gelar Anda, semilitan apapun Anda,
Tapi anggota Anda cuma 11 tidak berarti. Itu udah rumus alam. Jadi kalau aspek ini punya posisi tawar, pastikan jumlah anggotanya minimal 200.000. Siap? Optimis dulu dong. Cara ngitungnya nanti setelah siang ngitung deh dong. Kalau ingin ada di LKS Sekretaris Nasional, ada di Dewan Pengupahan Nasional, ada di Dewan, ya, baru lagi nih, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional misalnya, ada di Satgas PHK dan seterusnya. Kalkulasinya jumlah anggota. Dan akhir tahun ada momen verifikasi Desember nanti. Ada momen verifikasi. Apakah aspek di angka berapa, di level mana, itu tergantung kita. Masih ada waktu pastinya. Kalau perlu posisi sekat kerja lagi. Jadi jumlah anggota adalah penentu posisi tawar, bro. Secerdas apapun Anda bisa bilang, nggak takut bacok, nggak takut santet, tapi anggotanya cuma seuprit, jangan punya harapan lebih untuk punya posisi tawar yang cukup. Jadi ketika kita bicara PKB, ditentukan juga kita ukur nih. Target kita bonus mau berapa kali bulan upah, target kita kenaikan gaji tahun depan mau berapa persen, sangat ditentukan dari posisi tawar. Dan posisi tawar ditentukan dari jumlah anggota. Dalil data itu pelengkap. Kemampuan komunikasi, kemampuan negosiasi lobby itu instrumen penambah. Terus gimana, bro? Anggota gua dikit. Ya sudah. PR berarti organisir, nambah jumlah anggota sambil dilengkapi dengan kapasitas yang tadi, kapasitas berbagai data dan seterusnya. Dan yang kedua, posisi tawar itu ditentukan dari soliditas atau militansi dari serikat pekerja itu sendiri. Kalau banyak tapi tidak punya solidaritas, kalau banyak tapi tidak militan, itu juga jadi soal. Ibarat buih di lautan tidak memberi makna misalnya. Jadi setelah banyak gimana? Berikutnya ya sudah bangun kekuatan diri. Cara membangun kekuatan diri apa? Banyak hal. Melalui edukasi, intinya transformasi knowledge. Kenapa ketua serikat berani? Kenapa ketua serikat gagah? Karena dia paham regulasinya, misalnya paham perlindungan terhadap dirinya. Tapi kenapa anggota kita nggak berani? Anggota kita takut-takut? Bisa jadi karena belum paham. Jadi kasih paham tuh orang. Jangan bikin pelatihan atau ikut pelatihan lu lagi gitu. Ya kalau federasi ikut pelatihan terbatas misalnya. Sudah terbatas setahun sekali pulang dan setahun tidak gitu kan. Nah, misalnya, tapi darah juang itu adalah di edukasi, di pelatihan. Jadi saran saya, buatlah berbagai training, berbagai forum untuk mengedukasi anggota kita. Buatlah berbagai momentum, entah training, berbagai media komunikasi, sehingga ada transformasi knowledge. Saya ingat betul dulu kalau contoh yang agak beda, tapi mungkin apple tidak apple to apple, tapi yang nggak apa-apa selalu contoh. Saya dulu kebetulan waktu pernah jadi ketua BEM, saya ingat betul kita mau demo itu dulu zaman saya gajah megang usaha. Isunya dulu privatisasi, salah satu anggota aspek kan usaha. Untuk bikin ngajak mahasiswa demo itu mau keluar dari kafe dan kafe itu butuh proses. Salah satunya adalah transformasi knowledge. Gak ujuk-ujuk. Kalau ujuk-ujuk apalagi ketua BEM, siapa lu? Kita demo sendiri. Tapi butuh proses. Nah itulah namanya lagi transformasi.
knowledge, ayo edukasi. Jadi saran saya, program teman-teman perlu bikin pastikan kalau Bogor pasal 42 tadi melindungi, memperjuangkan kesejahteraan pekerja mau tercapai, pastikan program masing-masing baik serikat pekerja, federasi, konfederasi sudah berapa persen atau berapa intent Anda membuat program pelatihan. Karena itu akan mempengaruhi. Bro, gua nggak punya duit ikut pelatihan 3 hari, misalnya 2 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, ya sudah bikin acara semalam atau 2 hari 1 malam aja. Oh nggak cukup juga, ya sudah nggak usah minat. Nggak ada duit juga, ya sudah bikin 2 jam. Nggak ada sewa kantor, nggak ada sewa tempat ruangan di hotel, nggak usah di hotel, di rumah siapa kayak gitu. Kalau kan nyewa kantor RW. Intinya ada transformasi knowledge. Jadi jangan dialaskan nggak ada anggaran. Menurut saya jadi salah kita memaknai. Kalau bisa ideal, bikin ideal. Kalau nggak bisa ideal, semi ideal. Nggak mungkin semi ideal juga ya, apa adanya lah. Yang penting ada transformasi knowledge. Jadi penting, ini tantangan. Dan peluang teman-teman, kalau tadi saya mencontohkan di Omnibus Law kan PKB-nya, peluang teman-teman adalah lihat pasal 129 nomor 13. Makanya tadi saya istilahkan tidak mungkin bisa di Omnibus Law kan kecuali ada terbeli dari situ. Kenapa? Di pasal 129 itu simulasinya XP. Kan simulasi 129 itu undang 13. Kalau serikat pekerjanya bubar, PKB bisa jadi PP. Ketika PKB sudah berakhir, berubah menjadi PP. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Nilainya, kualitasnya tidak boleh lebih rendah dari PKB yang pernah ada. Jadi bahasa sederhananya, atau baca lagi nih, Permenaker nomor 28 2014 pasal 29. Ini betul 29 juga. Permenaker 28 2014 pasal 29 menyatakan selama belum ada kesepakatan PKB baru, PKB yang lama tetap berlaku. Mau expire berapa tahun deh? Jadi kalau bahasa sederhananya, kenapa tadi saya menyederhanakan? Selagi ada tidak terbeli nggak bakal bisa. Ya udah, kalau mentok manajemen maksa ini harus bisa cuma dulu 2 PMTK di 0,5 PMTK, bonus yang tadinya udah 3 bulan upah dia minta jadi 0,5 misalnya. Ya udah sederhana, lu jadi blok aja. Selesai kan soal. Tetap berlaku PKB yang lama. Ada dasar hukumnya kok, bukan perasaan ini. Ada 2 dalil, bahkan 3. Dalil pertama 129, dalil kedua pasal 29 Permenaker nomor 28 2014. Dalil ketiga jurisprudensi. Saya menangani kasus Sekar PTX BUMN, saya lawyernya Sekar. Dia di PHK, saya menang di PHI dengan PKB yang sudah expire 5-6 tahun. Hakim pakai dalil itu. Jadi nggak perlu galau lagi sebenarnya, asal lu nggak beli aja. Bisa bertahan PKB yang sudah baik, tetap seperti PKB yang sebelumnya. Walaupun tentu nggak sesimpel itu bahasakan ya. Kadang-kadang kan kita perlu take and give, atau ada strategi mana yang kita bisa perjuangkan, mana yang kita bisa lepas tempat lain. Tapi intinya harusnya nggak bisa di Omnibus Law kan. Nah, kalau udah Omnibus Law kan nggak perlu tawar-menawar lagi, udah deadlock aja. Saya pikir itu, ini saya galau nanti driver saya semakin ngebut nanti. Karena sudah 12:02. Ingin banyak hal yang bisa kita saling bertukar pikiran. Saya mohon maaf, jadi nggak usah ada tanya jawab. Karena kalau tanya jawab nanti makin banyak lagi. Mungkin di lain waktu kita bisa berdiskusi, bisa saling berbagi, saling menyemangati. Dan pastinya saya bangga menjadi keluarga besar dari Aspek Indonesia. Pastinya saya senang bisa berinteraksi dengan teman-teman sekalian. Dan insya Allah kita akan berkontribusi dengan kendaraan, baju, dan peran kita masing-masing untuk lahirnya hubungan industrial yang lebih berkeadilan dan regulasi yang lebih berkeadilan. Saya pikir itu. Sekali lagi cukup. Mendayung sampan bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.